Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Hari ini adalah hari kedua kita merayakan Xinjia. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gong zhu dajia xin nian meng en. Semoga damai sejahtera Kristus menjadi berkat yang terbesar pada saat kita merayakan hari raya Imlek ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Walaupun kami kembali mengalami akan rasa khawatir karena kondisi yang tidak kondusif akhir-akhir ini. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Karena itu hati kami tetap merasa tenang dan damai karena kami boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tenangkan hati kami agar kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami dan mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus boleh memberitakan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudari sekalian, Hari Raya Imlek adalah hari raya yang terbesar bagi orang Tionghoa. Tahun yang baru menurut penanggalan Tionghoa, Nongli Xinian, juga menjadi satu momen di mana masyarakat Tionghoa atau pada zaman dulu mereka menyambut musim semi, sehingga tahun baru juga disebut Chunjie, hari raya musim semi. Pada malam menjelang Xinjia, seluruh keluarga berkumpul berpesta pora, menikmati hasil panen sepanjang tahun. Dan sekaligus juga menjadi satu ucapan syukur karena Tian atau Allah telah memberkati pertanian mereka sepanjang tahun. Nah, boleh dikatakan bahwa Hari Raya Imlek juga menjadi Thanksgiving Day-nya orang-orang Tionghoa. Saudara-saudari sekalian, pada saat Imlek, kita seringkali melihat ataupun kita juga memakai dekorasi bunga persik atau bunga meihua sebagai dekorasi di rumah atau di manapun juga. Bunga persik menjadi lambang negara Tiongkok. Mengapa kita memilih atau mengapa bangsa Tionghoa, negara Tiongkok memilih bunga persik sebagai lambang daripada bunga negara? Karena bunga persik ini mempunyai keunikannya. Dia berbunga pada musim dingin. Semakin dingin cuaca, maka semakin mekar dan semakin banyak bunganya. Ini mewakili karakter, spirit orang Tionghoa yang tough, bekerja keras, tidak takut menghadapi tantangan hidup. Saudara-saudari sekalian, semoga spirit ini juga menjadi spirit kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kesulitan demi kesulitan silih berganti, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bukan karena tahun ini adalah tahun keberanian, karena tahun ini adalah Shio Harimau, ya menurut penanggalan dari orang Tionghoa. Kebetulan saya juga Shio Harimau, saudara-saudari sekalian. Orang Tionghoa percaya karakter seseorang itu dipengaruhi oleh Shio-nya. Tentu kepercayaan ini tidak sesuai dengan iman Kristen. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Kita ini mirip Allah, saudara-saudari sekalian. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, serupa dengan gambar Allah. Dan sebagian dari sifat-sifat karakter Allah diberikan, dikaruniakan kepada kita. Karena itu kita bukan mirip binatang, ya, seperti kepercayaan masyarakat Tionghoa, ya, kepercayaan nenek moyang kita. Tetapi kita ini adalah mirip Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi keberanian kita bukan karena pengaruh daripada syok, tetapi karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Roh yang memberi kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kesulitan, khususnya di masa pandemi ini. Belasan tahun yang lalu, di Singapura ada seorang ibu muda. Pada suatu hari dia menerjunkan putrinya yang baru berusia 2 tahun dari lantai 12 apartemennya. Dan kemudian sesudah itu dia segera menerjunkan diri, bunuh diri bersama-sama dengan putrinya ini. Dan peristiwa ini menjadi hotline news di koran-koran Singapura pada hari itu. Di akhir berita di akhir daripada pemberitaan ini, wartawan menulis sebuah kalimat kecil seperti demikian. Ibu ini, kalau toh dia punya keberanian yang besar melakukan hal ini, mengapa ia tidak punya keberanian melanjutkan kehidupannya? Kata-kata ini sangat berarti, ibu bapak sekalian. Kita membutuhkan keberanian melanjutkan kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan yang melanda masyarakat, melanda Indonesia, melanda dunia pada saat ini. Tetapi keberanian kita bukanlah keberanian yang membabi buta. Bukan keberanian yang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, yang berdasarkan kesombongan, keangkuhan diri. Tetapi keberanian kita karena ada Allah yang menolong kita. Karena kita percaya Allah melindungi kita. Karena ada Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menghiburkan hati kita. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan dari firman Tuhan yang tadi kita bacakan tadi. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 17 sampai yang ke-21. Di sini dikatakan bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Terjemahan NIV dikatakan there is no fear in love, but perfect love drive out fear. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara-saudari sekalian, mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Di sini mengacu kepada ketakutan karena hukuman dosa. Karena hukuman dosa, karena keberdosaan manusia, manusia takut menghadapi hukuman. Tetapi kita juga bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini dengan berpengertian seperti demikian. Kalau ada kasih dalam hati kita, kita tidak takut menghadapi berbagai macam hal, tantangan hidup yang menimpa kehidupan kita. Kasih dan ketakutan itu seperti minyak dengan air. Keduanya itu tidak bisa menyatu, saudara-saudari sekalian. Iblis memang seringkali memakai ketakutan untuk melemahkan kekuatan batin kita. Untuk merebut damai sejahtera dari dalam hati kita. Kasih mengusir segala ketakutan dan membangkitkan keberanian. Karena di dalam kasih ada jaminan, ada rasa aman, pemeliharaan. Ada jaminan dan rasa aman karena pemeliharaan Tuhan. Karena kita sadar bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dan kita sedang dan terus-menerus mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Karena itu kita tidak takut menghadapi hari esok. Karena tangan Tuhan yang penuh kasih itu selalu menuntun kehidupan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan keberanian, melainkan roh yang membangkitkan kasih, keberanian, dan ketertiban.
Di sini Paulus mensejajarkan antara kasih dan keberanian. Kalau ada kasih, maka keberanian. Kalau ada kasih, maka ketakutan itu akan segera sirna. Kalau kita percaya sepenuhnya akan kasih Allah, maka itu adalah salah satu terapi yang terbaik, saudara-saudari sekalian, untuk mengusir segala ketakutan kita. Saya mengambil beberapa contoh bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika Tuhan Yesus berada di Getsemani, hatinya sangat takut dan gentar karena akan menghadapi kayu salib. Tetapi kasih Tuhan yang sangat besar kepada manusia, kasih itulah yang memberikan keberanian kepada Tuhan untuk naik ke kayu salib dan menanggung berbagai macam penderitaan. Kasih kepada manusia memberikan keberanian kepada Tuhan Yesus untuk menanggung berbagai macam penderitaan. Ketika Rasul Yohanes sudah berusia sangat tua sekali, sekitar 80 tahun lebih, ya. Rasul Yohanes diasingkan ke sebuah pulau, yaitu di Pulau Patmos. Di sana dia tinggal 18 bulan lamanya. Dan saya bersyukur lebih kurang 3 tahun yang lalu saya sempat ikut ikut perjalanan atau ikut tur sampai ke Pulau Patmos ini. Nah, saudara-saudari sekalian, di sana saya melihat betapa sunyi senyap sebuah ruangan, sebuah penjara tertutup tempat Rasul Yohanes tinggal. Saudara-saudari sekalian, Rasul Yohanes pada waktu itu dia serba tidak tahu esok akan terjadi apa. Dalam kesunyian, dalam kesepian, mungkin dia segera akan dihukum mati. Dia serba tidak tahu. Tetapi dia menyadari satu hal, betapa Allah mengasihi dia. Kasih itu memberikan kekuatan kepada Rasul yang tua ini untuk tetap setia dan menanggung segala penderitaannya. Saya mengenal ada seorang ibu, dia dipercayakan Tuhan seorang anak perempuan yang Down syndrome. Dan anak ini sekarang sudah berusia sekitar 32 tahun. Ibu ini sangat mengasihi anaknya dan menerima anaknya apa adanya. Dan dia mencarikan 3 orang guru les buat anak ini dengan tujuan supaya anaknya setiap hari ada aktivitas. Tentu pada saat sebelum pandemi ya ibu-ibu sekalian. Dan akhirnya anak ini dibina dan dia bisa menjadi seorang seorang organis pemusik di persekutuan Kaleb di gerejanya. Ibu ini mempunyai satu keberanian, ibu-ibu sekalian. Satu keberanian untuk menerima anak yang Down syndrome ini. Keberanian ini dari mana? Karena dia mengasihi anaknya dengan kasih dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya sangat terkesan dengan sebuah lagu yang sering berbicara kepada saya. Adalah lagu, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penderitaankah, kesesakankah? Tak satu pun. Ketika kita mengalami kekhawatiran, bahkan ketakutan, kekhawatiran karena kondisi Indonesia dan kondisi dunia akhir ini kembali tidak kondusif. Ketakutan masa depan yang serba belum pasti. Tetapi marilah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, kita mempercayakan diri kita sekali lagi kepada Allah. Serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Allah, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Firman Tuhan di sini juga mengatakan seperti demikian, siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Siapa yang takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ayat 18 bagian yang terakhir. Siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kata sempurna di sini artinya itu mature, dewasa di dalam kasih, matang di dalam kasih. Siapa yang takut berarti kasihnya itu belum matang, belum mature. Dia belum mengalami dengan sungguh-sungguh, dengan mendalam akan kasih Tuhan kepadanya. Hal yang kedua yang kita ingin renungkan bersama adalah keberanian
untuk mengasihi. Mengasihi sesama adalah praktek kasih kepada Allah yang paling nyata. Ayat yang ke-20 mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mengasihi Allah diwujudkan dengan mengasihi sesama. Ubi caritas et amor, sebuah kalimat bahasa Latin yang sangat mengesankan di hati. Di mana ada cinta kasih, di sana Allah hadir. Ubi caritas et amor. Di mana ada cinta kasih, di sana Allah hadir. Bagaimana kita menyatakan kasih Allah? Bagaimana kita menghadirkan kasih Allah kepada sesama kita? Bagaimana kita menghadirkan kasih Allah kepada sesama? Di situ akan nyata Allah hadir di tengah-tengah kita. Kasih Allah kita nyatakan di tengah-tengah komunitas kita. Kita mempraktekkan perbuatan kasih kepada sesama, maka di sana Allah hadir di tengah-tengah kita. Ada sebuah kisah yang sering kali kita dengar yang sangat berkesan di hati. Pada sebuah musim dingin, ada seorang anak kecil yang sedang kelaparan. Dia berdiri di depan kaca sebuah toko roti. Dan kebetulan roti-roti itu baru fresh from oven. Maka anak ini dia sangat kepengen untuk makan roti itu karena dia juga dalam keadaan lapar. Dia lihat terus, tapi dia gak punya uang, saudara-saudara sekalian. Kebetulan pada waktu itu seorang tentara sedang belanja roti. Dan dia matanya tertuju kepada anak kecil ini. Langsung dia memborong roti-roti itu dalam jumlah yang cukup banyak. Dan dia keluar dari toko itu dan dia segera memberikan kepada anak kecil ini. Dan spontan anak ini berkata, "Are you Jesus? Apakah engkau Yesus?" Saudara-saudara sekalian, perbuatan kasih menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang kejam, di tengah-tengah dunia yang tidak mempunyai kasih ini. Ubi caritas et amor. Di mana ada kasih Allah, di mana ada kasih, di situ Allah hadir. Atau kita juga boleh mengatakan, di mana ada kasih, di situ kita sedang menghadirkan Allah. Kita menyaksikan Allah yang penuh kasih itu. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang tidak punya kasih atau yang luntur kasih sayang ini. Saudara-saudari sekalian, kualitas kasih kita kepada Allah diukur dari kualitas kasih kita kepada sesama. Saya ulangi lagi. Kualitas kasih kita kepada Allah itu bisa diukur atau terukur dari kualitas kasih kita kepada sesama. Mungkin kita mengatakan mengasihi Allah sih gampang ya karena Allah sempurna. Tetapi saya sulit untuk mengasihi sesama. Bagaimana menyuruh saya mengasihi saudara yang menjengkelkan, yang sering kali melukai hati saya. Untuk itu saudara-saudari sekalian, kita membutuhkan keberanian untuk mengasihi mereka. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kasih daripada Tuhan untuk mengasihi mereka. Kualitas kasih kita kepada sesama kita seringkali dipengaruhi, bahkan ditentukan oleh sikap orang lain terhadap kita. Saya menyebutkan ini sebagai kasih transaksional, kasih yang berdasarkan transaksi. Kasih yang transaksional, artinya kasih saya kepada sesama karena respon daripada kasih dia kepada saya. Karena respon saya terhadap kasih kepada dia. Kalau dia baik, kalau dia ramah, kalau dia memberi saya bingkisan pada hari Sintia, saya juga balas. Tapi kalau tidak, ya kita nggak usah balas. Kita tidak usah memberikan kasih dan perhatian seperti begitu ya. Nah, ini adalah satu kasih yang transaksional. Kasih yang berdasarkan bagaimana sikap dan perlakuan orang terhadap kita. Standar kasih kita dan kualitas kasih kita harus lebih tinggi daripada standar dan kualitas kasih dunia ini. Tuhan Yesus berkata,
Kalau engkau mengasihi orang lain karena dia mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang dunia ini? Standar dan kualitas kasih kita harus lebih tinggi daripada kasih dunia ini. Kasih kita kepada sesama, bukan kasih yang transaksional, kasih yang transaksi, tetapi kasih yang berdedikasi, kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa pamrih, seperti kasih ibu tadi yang mengasihi anaknya yang Down syndrome, yang rela memberikan yang terbaik kepada anaknya. Saudara-saudara sekalian, pada saat Cynthia keluarga berkumpul, kita kumpul-kumpul, kita saling berbagi angpau, kita saling berbagi bingkisan, kita juga menyatakan sukacita kita bisa berkumpul bersama. Walaupun tahun ini dan tahun yang lalu kita tidak leluasa ya berkumpul bersama, tapi kita masih bisa video call dan sebagainya, begitu ya. Nah, pada saat suasana yang penuh dengan kegembiraan ini, kita saling menyatakan kasih kita satu dengan yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya suasana ini bukan hanya pada saat Hari Raya Imlek, tetapi suasana ini biarlah kita terus pupuk, kita kembangkan, kita jaga, kita pelihara sepanjang tahun ini. Seperti tema gereja kita, Growing in Community. Biarlah kita di dalam komunitas kita menjadi komunitas yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Di mana ada kasih, di situ Allah hadir di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini kita belajar 2 pelajaran. Yang pertama, kita memohon Tuhan memberi kita keberanian untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan hidup. Karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang memberi kita kekuatan dan keberanian. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari, marilah kita dengan kasih Tuhan diberikan keberanian juga oleh Tuhan untuk mengasihi sesama dengan kasih kualitas yang baru, dengan kasih yang baru, bukan kasih transaksional, tetapi dengan kasih Allah yang sudah kita terima dari Allah. Kita juga dengan kasih yang demikian kita mengasihi sesama kita.